Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, Waalaikumsalam. jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Putri Aryami dari kelas 4A. Sebelum saya bercerita, saya ada pantun nih teman-teman. Jalan-jalan ke Kampung Jati untuk berjumpa saudara tercinta, Dewan Juri yang baik hati. Izinkan saya untuk bercerita. Nah, saya akan menceritakan peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa ini yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Bagi kaum kafir Quraisy tidak percaya dengan peristiwa ini dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, wajib percaya dan yakin bahwa peristiwa Isra Mi'raj benar-benar terjadi. Peristiwa ini diabadikan di kitab suci Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat ke-1. Sebenarnya Isra Mi'raj itu seperti apa ya? Teman-teman penasaran kan? Begini ceritanya, dengarkan ya. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada suatu malam, tepatnya tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad sedang termenung di serambi masjid. Beliau sedang bersedih karena dakwah beliau ditolak di kota Taif. Paman dan istri beliau meninggal dunia. Oleh karena itu, Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk menemani Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj dengan tujuan memperlihatkan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, sehingga Nabi Muhammad tidak merasa sedih dan risau. Nabi Muhammad memulai perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki buruk yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril singgah ke beberapa tempat untuk sholat 2 rakaat. Pertama, di kota Madinah, kedua di Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Allah SWT secara langsung. Ketiga, di Baitul Lam, tempat Nabi Isa dilahirkan. Sesampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat mengimami nabi-nabi terdahulu. Nah, ini yang disebut Isra Mi'raj ya teman-teman. Peristiwa Isra Mi'raj ya teman-teman. Kemudian perjalanan dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, atau kita sebut dengan Mi'raj ya. Dalam perjalanan ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu di setiap tingkatan langit. Ayo teman-teman, tahu tidak nabi siapa saja? Iya, betul sekali. Ada Nabi Adam alaihissalam dari langit pertama hingga Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Kemudian Nabi Muhammad menuju ke Sidratul Muntaha tanpa ditemani malaikat Jibril. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah SWT dan mendapat perintah untuk melaksanakan sholat. Awalnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Wah, banyak sekali ya. Namun Nabi Muhammad begitu mencintai umatnya dan meminta keringan kepada Allah SWT. Pada akhirnya Allah SWT memerintahkan untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari saja, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj yaitu yang pertama, kita harus percaya dan meyakini bahwa kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Jangan sampai kita meninggalkan sholat ya teman-teman. Sholat adalah kewajiban umat Islam.
Demikian cerita Isra Mi'raj dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.